Tapi si ibu suri malah bilang ke Sisi kalau Sisi tuh nggak becus, dia aja masih anak kecil, masa mau ngurusin anak kecil? Mana bisa gitu kan. Nah, dia juga bilang ke Sisi kalau Empress yang nggak bisa kasih anak cowok tuh nggak guna, bakal disingkirin cepat atau lambat. Hai semua, nama aku Tasya. Di video kali ini aku bakal ceritain tentang Empress Elizabeth of Austria, seorang ratu cantik yang cerita kehidupannya nggak secantik wajahnya. Empress Elizabeth lahir pada malam Natal tahun 1837 di Bavaria. Anak keempat dari 10 bersaudara ini biasa dipanggil Sisi oleh keluarganya. Ayahnya adalah Duke Maximilian Joseph dan ibunya adalah Princess Ludovica, saudari tirinya King Ludwig the First of Bavaria. Kalau biasanya anak-anak royal family itu hidupnya strict, banyak aturan dan gak bebas, Sisi dan saudara-saudaranya hidup di keluarga yang lebih santai, lebih bebas daripada royal family pada umumnya. Dia sering diajak main ke desa-desa sekitar oleh ayahnya dan bermain dengan rakyat biasa. Dia katanya dari kecil itu memang cantik banget yang bikin orang-orang terpukau sama kecantikannya. Sementara di Austria, Emperor Franz Joseph yang berusia 24 tahun sedang mencari istri. Ibunya Franz Joseph, Archduchess Sophia, bilang kalau dia ingin anaknya menikah dengan keponakannya sendiri, nggak mau sama orang lain yang nggak dikenal. Kalau pada abad ke-19 itu nggak aneh ya menikah dengan sepupu, malah hal yang wajar. Archduchess Sophia ingin menjodohkan Franz Joseph dengan keponakannya yaitu Helena, anaknya Princess Ludovica. Lalu dia mengundang Princess Ludovica dan Helena pergi ke Austria. Mereka janjian ketemuan di sebuah spa resort. Waktu itu Sisi ikut pergi dengan ibunya dan Helena. Perjalanan mereka ke spa resort itu cukup panjang dan melelahkan, dan sesampainya di sana, mereka tuh udah kayak kecapean dan udah lusuh gitulah. Mereka juga waktu itu pakai baju hitam, soalnya mereka habis berduka karena ada tantenya yang belum lama meninggal. Nah, jadi pokoknya mereka not looking their best gitu. Dan mereka juga nggak punya waktu untuk ganti baju sebelum ketemu dengan Franz Joseph dan Archduchess Sophia. Si Helena apalagi, dia pakai baju hitam tuh kayak nggak cocok banget gitu. Jadi Franz Joseph pas ngeliat kayak kok kurang suka gitu. Dia malah lebih tertarik dengan Sisi. Tapi ibunya bilang kalau dia nggak mau Sisi, maunya Helena. Tapi Franz Joseph maksa, pokoknya dia harus sama Sisi. Kalau nggak, dia nggak akan pernah mau nikah dengan siapapun. Ya udah, akhirnya ibunya diancam kayak gitu, ya udah ibunya ngalah dan ngizinin dia sama Sisi. Franz Joseph dan Sisi menikah di Vienna pada tanggal 24 April 1854. Pada saat itu, Sisi baru berumur 15 tahun. Franz Joseph senang banget dapet istri yang cantik banget. Sedangkan Sisi menderita di Vienna, karena sebelumnya dia tumbuh besar di keluarga yang santai dan bebas, sedangkan di kerajaan Austria tuh strict banget dan banyak aturan juga. Beda banget sama keluarga dia. Dan dia juga secara mental belum siap untuk menjadi istri, apalagi menjadi empress atau seorang ratu gitu. Dia baru berumur 15 tahun dan belum dipersiapkan juga oleh orang tuanya. Karena tadinya kan rencananya emang Helena yang mau dijadikan istri Franz Joseph, bukan Sisi. Jadi dia secara emosional tuh belum ready. 10 bulan setelah mereka menikah, Sisi melahirkan seorang anak perempuan. Ibu mertuanya, Archduchess Sophia, langsung ambil cucunya itu dari pelukan ibunya. Bahkan dia namain anaknya itu dengan nama dia sendiri, yaitu Sophia. Nggak pakai ngomong-ngomong dulu sama Sisi. Terus Sisi juga nggak boleh ngerawat dan nggak boleh nyusuin anaknya. Bener-bener definisi kayak ibu suri jahat gitu. Setahun kemudian, Sisi melahirkan anak perempuan lagi, dan tebak apa yang terjadi? Anaknya langsung diambil juga sama si ibu suri ini. Sisi udah mohon-mohon banget untuk anaknya jangan diambil lagi. Tapi si ibu suri malah bilang ke Sisi kalau Sisi tuh nggak becus, dia aja masih anak kecil, masa mau ngurusin anak kecil? Mana bisa gitu kan. Nah, dia juga bilang ke Sisi kalau Empress yang nggak bisa kasih anak cowok tuh nggak guna, bakal disingkirin cepat atau lambat. Beberapa tahun berlalu, akhirnya Franz Joseph menyetujui permintaan istrinya untuk pergi liburan ke Hungaria. Hungaria pada saat itu masih bagian dari kerajaan Austria. Dan orang-orang Austria tuh biasanya ke Hungaria buat liburan. Sisi pertama kali ke Hungaria jatuh cinta sama negaranya. Di sana dia merasa nyaman, ya mungkin karena jauh juga dari ibu mertuanya kan. Tapi beberapa minggu di sana, tragedi menerpa keluarga mereka. Kedua anak perempuan mereka sakit diare yang cukup parah. Anak kedua mereka, Gisela, yang waktu itu umur 1 tahun berhasil sembuh. Tapi anak pertama mereka, Sofia, yang berumur 2 tahun meninggal dunia di pelukan ibunya. Sisi sangat terpukul kehilangan anak pertamanya. Dan seperti yang udah bisa ditebak, ibu mertuanya di Vienna maki-maki Sisi, bilang Sofia tuh meninggal karena Sisi. Bukti kalau Sisi tuh nggak becus rawat anak dan lain sebagainya.
Pada saat itu Sisi sebenarnya lagi hamil dan gak lama setelah itu dia melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang putra mahkota yang diberi nama Pangeran Rudolf. Dengan lahirnya anak laki-laki, Sisi jadi sedikit lebih punya power di Austria. Dia sekarang ibu dari seorang putra mahkota. Otomatis posisinya di istana semakin kuat. Franz Joseph semakin hari semakin mencintai istrinya yang cantik ini. Tapi Sisi sebaliknya, Sisi merasa Franz Joseph itu agak membosankan. Ditambah Franz Joseph juga nurut banget sama ibunya. Sisi merasa dia kayak anak mami banget gitu loh, jadi kayak males sama Franz Joseph. Dan karena Sisi merasa, oh ya udah dia udah kasih Franz Joseph keturunan laki-laki untuk nerusin tahta, dia mulai menghindari suaminya. Dia pikir kayak nggak perlu hamil lagi kok, udah cukup. Dia mulai cari kesibukan lainnya. Salah satunya belajar bahasa dan sejarah Hungaria. Sisi juga sangat menjaga kesehatan dan kecantikan tubuhnya. Dia tergolong tinggi untuk wanita pada zaman itu, tingginya sekitar 172 cm. Tapi berat badannya cuma 50 kg dan dia menjaga berat badan itu seumur hidupnya. Dia suka olahraga sampai dia bikin gimnasium di istana. Dia juga diet gila-gilaan banget, bahkan bisa kadang sampai berhari-hari dia nggak makan demi berat badannya supaya nggak naik. Seiring berjalannya waktu, Ibu Suri juga masih nggak membaik. Biarpun Sisi juga udah punya anak laki-laki, tapi si Ibu Suri masih aja nggak senang sama Sisi. Akhirnya Sisi jadi kayak mentally down, dia stres, tidurnya terganggu, dan lain sebagainya. Akhirnya dokter bilang mending dia pergi liburan aja. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi liburan ke beberapa negara di luar Austria kayak ke Portugal, Yunani, dan banyak lagi sampai beberapa bulan. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke pelukan suaminya karena dia punya satu misi, yaitu mendamaikan atau mempersatukan negara favorit dia, Hungaria, dengan Austria. Jadi dia mau ngerayu suaminya lah supaya menyetujui rencana dia ini. Sebenarnya orang Vienna tuh nggak suka sama Hungaria. Jadi Hungaria tuh kan sebenarnya dikuasai sama Vienna. Tapi mereka tuh suka berontak. Jadi pada nggak suka lah sebenarnya pakai kayak musuhan gitu. Tapi Sisi akhirnya berhasil membuat mereka mau bikin perjanjian yang dinamakan Austro-Hungarian Compromise di tahun 1867 yang isinya kurang lebih kesepakatan damai antara kedua negara tersebut. Jadi Hungaria diperbolehkan membuat semacam parlemennya mereka sendiri, semacam DPR-nya sendiri, tapi tetap masih under kerajaannya Austria. Dan Franz Joseph dan Sisi resmi dinobatkan sebagai King and Queen of Hungary. Jadi ini semua berkat Sisi ya, bisa terjadi kompromis ini. Mereka juga dikasih semacam villa di Hungary, di mana Sisi tinggal di sana selama beberapa bulan. Di sana dia juga melahirkan anak keempat dan terakhirnya yang diberi nama Maria Valerie. Anak keempatnya ini benar-benar dia rawat sendiri. Pokoknya benar-benar kasih semua jiwa keibuannya ke si Maria Valerie ini. Karena anak-anak dia sebelumnya kan selalu dirampas oleh ibu suri dari lahir dan dia nggak dikasih rawat, jadi yang ini benar-benar kayak dirawat banget lah sama dia. Pada tahun 1872, Archduchess Sofia meninggal dunia. Sisi akhirnya bisa tinggal di istana dengan damai tanpa gangguan ibu mertuanya. Sisi masih sangat memperhatikan kecantikannya. Dia benar-benar rajin merawat diri. Dia mau selalu terlihat cantik di mata publik. Sampai pas dia umur 32 tahun, dia bilang kalau tahun ini adalah tahun terakhir dia mau difoto atau mau dilukis wajahnya. Kenapa? Karena dia mau public image dia itu selalu bagus dan masih cantik. Jadi kayak sekarang nih, kita nggak bisa nemuin wajah Sisi pas udah tua kayak gimana. Pas Google tuh, ya semua Sisi masih muda, masih di bawah umur 32 tahun. Jadi nggak mau ada foto atau lukisan dia udah tua. Pinter banget kan, kok bisa mikir sampai segitunya gitu. Dia udah mikirin image dia di masa depan tuh kayak gimana gitu. Sejak ibu mertuanya meninggal, dia sama Franz Joseph juga kayak kembali cinta lagi gitu, mulai harmonis lagi hubungannya. Mungkin ya emang sebenarnya nih Sisi tuh nggak suka sama Franz Joseph tuh sebenarnya karena ibunya, bukan karena Franz Josephnya. Nah, karena ibunya udah meninggal, jadi dia mulai harmonis lagi sama suaminya ini. Nah, fast forward ke tahun 1889, putra dia satu-satunya, si putra mahkota, Rudolf, yang sekarang udah berumur 30 tahun, pacaran dengan seorang perempuan yang berumur 17 tahun, yang sebenarnya udah punya suami. Nah, mereka berdua bunuh diri di vilanya Rudolf. Mungkin karena hubungannya nggak disetujuin, mereka memutuskan untuk mati bersama. Sisi benar-benar sedih dan terpukul banget lah ya pastinya, putra satu-satunya, putra mahkota pula. Nah, mulai saat itu juga Sisi pakai baju hitam setiap hari for the rest of her life. Dia juga mulai sering traveling lagi, mungkin untuk menghibur diri dari kesedihannya. Jadi mulai sejak ditinggal Rudolf, dia selalu pakai baju hitam dan selalu traveling, gak pernah tinggal di satu tempat yang sama untuk waktu yang lama.
Sampai pada tahun 1898, pada saat dia berumur 60 tahun, waktu itu dia lagi jalan-jalan di Geneva, Switzerland, sama salah satu ladies in waiting-nya bernama Irma. Mereka lagi jalan-jalan di pinggir danau buat naik ke kapal, terus ada satu cowok yang tiba-tiba nyerang Sisi terus kabur. Sisi langsung pingsan dan dibawa naik ke kapal dibantu sama orang sekitar. Irma pada saat itu belum sadar diserangnya tuh di bagian apa gitu, diapain. Ternyata sampai kapal baru ketahuan kalau Sisi itu ditusuk karena ada darah yang keluar dari korsetnya. Sisi sempat sadar dan ditanya sama Irma dia kesakitan atau enggak. Sisi malah nanya, kenapa kesakitan? Enggak kok. Terus dia pingsan dan nggak bangun-bangun lagi. Orang yang nusuk dia ini namanya Luigi Luciani, orang Italia yang tadinya tujuan utamanya di Geneva itu mau ngebunuh salah satu politikus di sana. Tapi karena nggak berhasil, ya udah ini ada bangsawan lain ikutan dibunuh aja lah daripada nggak bunuh siapa-siapa gitu. Jadi tujuan utamanya dia sebenarnya bukan Sisi, cuma Sisi kebetulan lagi ada di sana. Jenazah Sisi dibawa balik ke Vienna dan dikuburkan di sana. Di kuburannya ditulis Elizabeth, Empress of Austria. Tapi pas orang Hungaria tahu, mereka komplain, kok cuma Austria? Akhirnya ditambahin tulisan Elizabeth, Empress of Austria and Queen of Hungary. Itu bukti ketulusan cintanya orang Hungaria terhadap queennya ini. Perhiasan yang ditinggalkan Sisi dijual dan hasilnya dikasih ke lembaga amal. Karena keluarganya berpikir pasti ini yang diinginkan Sisi. Empress Elizabeth adalah Empress Austria terlama dengan masa jabatan 44 tahun. Sekian cerita tentang Empress Elizabeth. Kalau kalian mau ada request cerita lain atau mau tambahin fakta tentang Empress Sisi, tulis di komen aja ya. Thank you for watching.